Gerakan Pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun 2020, Jakarta, 14 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Sawaitu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Kuartir Nasional, Kuartir Daerah, Kuartir Cabang, dan Kuartir Ranting, beserta para andalan dan seluruh staf. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Mabikus dan Gugus. Yang saya hormati kakak-kakak pembina pelatih di pusat-pusat pendidikan dan latihan, di pusat penelitian dan pengembangan, serta di pusat informasi Kuartir Gerakan Pramuka, serta para pembina di gugus depan seluruh Indonesia yang saya banggakan. Dan yang saya hormati adik-adik pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pendekar yang kakak cintai. Pada hari ini, 14 Agustus 2022, kita semua segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia bersuka cita karena organisasi pendidikan Kepanduan Toraja Muda Karana yang kita cintai genap berusia 6 tahun ini pula sekaligus kita memperingati 110 tahun keberadaan Gerakan Kepanduan di bumi Indonesia yang telah ada sejak tahun 1912. Untuk itulah kita perlu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan berkah dapat berkembang bersama Gerakan Pramuka. Tema utama peringatan Hari Pramuka ke-61 dan semua kegiatan tingkat nasional pada tahun ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Tema ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam Gerakan Pramuka. Sejak usia pramuka siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal ini bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Semua bentuk pengabdian yang kita lakukan sejalan dengan kode kehormatan kita, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk pramuka siaga, serta Dwi Satya dan Rasa Dharma untuk golongan pramuka lainnya. Semua kode kehormatan Gerakan Pramuka itu ditekankan pentingnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang antara lain diwujudkan dengan saling menolong dalam semangat persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam membantu mengatasi dan menanggulanginya, Gerakan Pramuka telah melakukan banyak hal. Saya berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan sehingga pandemi COVID-19 segera melandai dan kita bisa lebih leluasa mengadakan berbagai kegiatan kepramukaan. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta semua yang terlibat dalam membantu menanggulangi pandemi COVID-19, antara lain melalui kegiatan Gerakan Kedisiplinan Nasional dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk juga patuh pada protokol kesehatan, serta Gerakan Kepedulian Nasional dengan menunjukkan sikap empati dan simpati, siap menolong mereka yang terdampak karena pandemi COVID-19. Kakak-kakak dan adik-adik telah menunjukkan sikap seorang pramuka sejati dan siap menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Percayalah, apa yang kakak-kakak dan adik-adik lakukan akan menjadi ladang amal bakti kakak dan adik semua, yang semoga menjadi pahala yang dicatat kebaikannya. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, bersamaan dengan peringatan Hari Pramuka ke-61 ini, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka juga menyelenggarakan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 yang
Jamnas tersebut dilaksanakan di Buperta Cibubur dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Agustus 2022 yang diikuti oleh kontingen dari seluruh Indonesia, ditambah dari gugus depan yang berpangkalan di perwakilan RI di luar negeri dan sejumlah tamu undangan dan para pandu dan tokoh pandu dari berbagai negara. Jamnas tersebut diselenggarakan dengan tema ceria, berdikasi, berprestasi. Saya berharap tema itu juga dapat diterapkan oleh semua anggota Gerakan Pramuka, terutama adik-adik peserta didik dimanapun berada, baik yang ikut maupun yang tidak ikut Jamnas. Marilah kita tetap ceria dalam menjalin persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Selalu berdedikasi dalam semua aktivitas kita, baik di sekolah, kampus, tempat pekerjaan maupun lainnya, dan berusaha mencapai prestasi sebaik-baiknya dalam bidang-bidang yang kakak dan adik tekuni. Pada tahun ini juga akan ada sejumlah kegiatan nasional lainnya, di antaranya perkemahan bakti Saka Bayangkara atau Petikara tingkat nasional di Sumatera Selatan, perkemahan antar satuan karya tingkat nasional di Bangka Belitung, dan perkemahan bela negara di Bengkulu. Marilah kita dukung dan ikut menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan semua pejabat negara di tingkat pusat, para gubernur, wali kota, bupati, dan camat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah, Majelis Pembimbing Cabang, dan Majelis Pembimbing Ranting, para pembina gugus depan di mana saja, dan semua pihak yang telah ikut membantu mengembangkan Gerakan Pramuka, khususnya kepada para ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pembimbing di semua tingkatan. Saya berharap agar dapat terus memberikan bimbingan serta bantuan moral dan material untuk memajukan Gerakan Pramuka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya dididik dalam Gerakan Pramuka, serta masyarakat luas yang selalu mendukung gerakan pendidikan, kepanduan yang kita cintai bersama. Sekian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-61 tahun 2022.